A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Isma Indira Dencaya dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Fajar Makassar. Di sini saya akan melakukan pertanyaan atau mewawancarai tetangga saya. Bisa perkenalkan namanya? Nama saya Siti Rahmawati, suku saya suku Bugis. Suku Bugis. Pak. Kalau saya nama saya Suwardi. Saya asli Betawi. Pertanyaan saya, apa tantangan terbesar dalam perbedaan budaya setelah menikah di antara dua suku? Kalau bagi saya, karena yang namanya manusia itu di mana saja sama, cuma beda bahasa, gitu. Makanya untuk menyatukan itu harus kita saling pengertian, kita saling pengertian, saling menghormati, saling mengerti keadaan. Artinya apa ya? Namanya kita hidup berkeluarga itu saling menghargai, yaitu saling menghormati. Kita tidak boleh artinya saling menyalahkan. Saling menghargai, Ji. Iya, saling menghargai. Iya. Kalau kita saling menghargai itu tidak akan terjadi sesuatu. Tidak akan terjadi itu. Sekarang sudah punya anak atau? Alhamdulillah, putra saya sudah 3. Aku punya cucu 3. Alhamdulillah pendidikannya juga sudah selesai semua. Cerita tentang anak, bagaimana sih caranya mendidik anak dalam dua budaya tersebut? Kayaknya kalau untuk mendidik anak itu mungkin seorang ibu ikut juga suami, bagaimana caranya suami, dan mungkin juga suami mengikuti juga seorang ibu. Misalkan untuk kebaikan anak kan, kita harus saling pengertian. Cuma yang terutama kita mendidik anak itu harus lemah lembut. Kita beri contoh yang halus, tidak boleh bicara kasar, tidak boleh membentak, tidak boleh memukul. Pokoknya yang jelek-jelek tidak boleh diperlihatkan sama anak. Yang kedua, umpamanya kita berbicara masalah keluarga atau itu anak tidak boleh mendekat, tidak boleh. Kalau ada anak di dekat tidak boleh bicara yang seperti itu, karena anak nanti akan mendengar. Jadi kalau kita dari awal itu kita didik anak yang lemah lembut, sampai besar dia itu ikut orang tuanya, oh orang tua saya begini, saya harus begitu. Tapi kalau orang tua kasar, suka memukul, anak juga begitu. Akan pintar deh bicara kasar, bicara kotor, suka memukul, walaupun memukul temannya atau orang lain. Kalau kita mendidik anak memang harus yang hati-hati, karena untuk masa depan anak. Karena itu anak itu kalau masih kecil mudah diatur. Tapi kalau sudah dewasa susah. Contoh saja misalkan pohon kayu. Pohon kayu itu kalau sudah besar, bengkok, apabila mau diluruskan akan patah. Tapi kalau masih kecil, dia masih lembek, ya kan? Jadi dia bisa diikuti. Gitu. Artinya itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak sudah memberi waktu. Kesempatan. Sama-sama deh, kita juga pernah juga mengalami seperti itu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sudah berada di rumah kedua yang akan saya wawancarai bersama Mbak. Perkenalkan namanya Mbak. Cuminam. Mas. Saimin. Mbak dari suku mana? Tulungagung. Kalau Mas? Makassar. Baik, di sini saya akan bertanya hanya 2 pertanyaan saja.
Kalau boleh tahu, bagaimana pertama kali Mas dan Mbak ketemu? Gimana itu? Saya pertama kali pergi ke Jawa, ceritanya jalan-jalan, pergi ke saudara saya. Tapi setelah itu saya ketemu sama Mbak, di situ saya mulai kenalan. Lama kelamaan ada persetujuan, dia mau, jadi ku bawa dia ke Makassar. Nah, di Makassar langsung saya laksanakan pernikahan. Oh, iya. Tuh. Jadi pernikahannya di Makassar. Ya. Kalau soal tantangan dalam perbedaan budaya setelah menikah itu ada atau tidak? Sebenarnya tidak ada, sama aja. Namanya lain suku, tapi budaya itu kan satu saja, satu sama lain lah. Ya. Jadi disamakan, gitu saja. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin itu saja dari rumah kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di rumah ketiga untuk mewawancarai perbedaan suku antara suami istri yang ada di samping saya. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kalau memakai gelarnya Insinyur Andi Akmal Makunrade. Ya. Kalau mendengar istri saya Andi Nirwana, dengan mendengar tadi masalah tema daripada Adinda Ananda, masalah ingin mengupas masalah perbedaan antara suku, berarti kita kembali pada mengupas sejarah. Sebenarnya antara saya dengan istri saya ini, kan saya istilahnya ini bugis asli, mulai dari kakek saya sampai kemana ke-8 itu memang bugis, tidak pernah ada bahasa yang dipakai dalam keluarga selain bahasa Bugis. Malah itu ada bahasa Bugis bilang jakoe, itu adalah bahasa Tulen. Itu adalah istilahnya berbeda dengan, ada yang perbedaan dengan bahasa pasaran sekarang ini. Ya, tapi istilahnya dalam pengejawantahannya saya dalam keluarga ini, karena istri saya itu kan Bugis Makassar. Ya, Bugis Makassar. Dan Makassar dengan Bugis itu kalau dibanding dengan persamaan dan perbedaannya, lebih banyak persamaannya. Tapi ada dalam penerapannya ada perbedaan. Misalnya dalam memahami arti siri. Kalau Makassar siri na baca, kalau Bugis siri na pese. Salah satu budaya yang menonjol dalam sistem kekeluargaan ini, dalam rumpun ini, saya di orang Bugis istilahnya istri saya juga Bugis, cuma berbeda dengan dalam rumpun saya. Misalnya terjadi suatu kasiri, itu sudah dialaman nina di taksiah, istilahnya dipopangi tanah. Jadi misalnya bila mana mempermalukan dalam keluarga, itu sudah dianggap bukan lagi keluarga, itu dihapus kitunrunna lepek nih. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat bermakna dan sangat masuk. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Sama-sama.